Info PKH hari ini, penyebab bantuan PKH balita dan anak sekolah tidak cair. Periode dicek bansos ada yang berubah dan ada yang belum. Nah, yang belum berubah apakah bantuannya dihapus? Dan yang sudah berubah kira-kira kapan ya cairnya? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penyebab bantuan PKH balita tidak cair. Nah, kira-kira kenapa ya penyebabnya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke teman-teman, sebelum pada informasi penyebab bantuan PKH anak balita tidak cair, di sini saya ingin menjelaskan informasi terlebih dahulu ya untuk para KPM PKH dimanapun kalian berada. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang sampai hari ini belum cair, jangan panik dan jangan kaget ya teman-teman, karena pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin. Jadi ditunggu saja SP2D turun lagi ya teman-teman, karena masih ada termin-termin selanjutnya. Nah, untuk bantuan PKH itu sendiri setiap komponen bisa berbeda-beda besaran nominal bantuannya ya. Nah, untuk sekarang ini pencairan PKH dirubah menjadi 2 bulan sekali untuk yang melalui kartu KKS merah putih. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang pencairannya melalui kartu ATM KKS merah putih, jika saldonya berkurang jangan heran ya, karena pencairannya dirubah menjadi per 2 bulan sekali. Sementara untuk yang lewat kantor pos tetap 3 bulan sekali atau per triwulan. Nah, jadi yang dicairkan PKH tahap ketiga ini adalah untuk alokasi bulan Juli dan Agustus ya, tanpa bulan September. Nah, jadi untuk bulan Septembernya nanti digabung dengan bulan Oktober ya, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi masih ada 2 tahapan lagi nantinya ya. Nah, kemudian untuk bantuan BPNT yang alokasi bulan Juli Agustus sampai hari ini sudah ada SP2D yang turun ya, baik yang melalui kantor pos Indonesia maupun yang melalui ATM KKS merah putih, baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan PT Pos Indonesia. Nah, jadi kemungkinan hari ini atau paling lambat hari besok akan ada pencairan ya teman-teman untuk bantuan BPNT alokasi bulan Juli Agustus tahun 2023. Nah, namun setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal ya, tergantung kesiapan pihak penyalurnya itu sendiri. Nah, jadi tiap daerah dan tiap bank bisa berbeda-beda jadwal. Tunggu saja ya teman-teman sampai pencairan tiba. Nah, dan perlu dipahami ya teman-teman, untuk komponen balita itu sendiri dihitung antara usia 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi yang lebih dari 5 tahun itu sudah bukan termasuk balita lagi ya, tetapi masuk komponen sekolah SD. Nah, dan berikut adalah penyebab bantuan komponen PKH balita tidak cair. Nah, yang pertama, kemungkinan anak balita tersebut tidak masuk dalam hitungan pencairan bansos PKH atau tidak tercover penerima bantuan PKH. Nah, jadi yang pertama kemungkinan tidak terdaftar sebagai penerima bansos PKH. Nah, bagi Anda yang memiliki komponen anak balita yang belum cair, maka kemungkinan yang kedua adalah belum ada data yang sinkron antara data DTKS dan di Dukcapil. Nah, kemungkinan untuk anak balita tersebut datanya tidak sinkron ya antara di DTKS dengan di Dukcapil. Nah, kemudian apabila datanya sudah sinkron, maka ada kemungkinan nama anak yang masih berusia balita tersebut belum masuk ke dalam DTKS. Nah, jadi bisa saja ya teman-teman, namanya sudah ada di Dukcapil, sudah online, tetapi
di DTKS belum masuk. Nah, namun apabila namanya sudah masuk dalam DTKS, ada kemungkinan lain ya teman-teman, bahwasanya belum tercover dengan bantuan PBI. Nah, jadi penyebab yang lainnya itu adalah bahwasanya si anak balita tersebut belum tercover dengan bantuan PBI atau KIS BPJS Kesehatan. Nah, hal tersebut yang memungkinkan ya teman-teman menjadi penyebab atau faktor kenapa bantuan PKH balita belum cair atau bahkan tidak cair. Nah, lalu bagaimana ya dengan periode bantuan PKH maupun BPNT yang belum berubah? Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, jika status penerima bantuan masih belum berubah periodenya, maka dipastikan bantuan tersebut belum dapat dicairkan ke rekening kalian. Nah, jadi ada dua kemungkinan faktor ya teman-teman, mengapa status penerima dicek bansos maupun di link cek bansos belum berubah. Nah, jadi yang pertama adalah kemungkinannya kalian kemungkinan belum masuk ke tahap top up ya, atau proses top up. Nah, jadi sekali lagi kemungkinan yang pertama, nama kalian belum masuk ke dalam tahap proses top up. Nah, maka untuk periodenya itu belum bisa berubah statusnya. Nah, status itu akan berubah periodenya apabila saldo sudah top up ya teman-teman, dan sudah berhasil disalurkan. Dan juga tergantung dari pusat ya teman-teman, apakah sudah diupdate atau belum untuk periodenya tersebut. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, kalian itu tidak masuk ke dalam data bayar untuk alokasi bulan pencairan. Nah, untuk sekarang ini adalah bulan Juli dan Agustus ya teman-teman, untuk yang melalui kartu KKS Merah Putih. Sementara untuk yang lewat kantor pos, alokasi Juli, Agustus, September. Nah, dan untuk memastikan apakah kalian masih terdaftar sebagai penerima atau tidak, dan ingin mengetahui keterangannya, silahkan dicek di operator 6NG di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Nah, jika keterangannya tidak lolos cek rekening, maka dipastikan bantuannya itu tidak akan dicairkan, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, jadi sekali lagi, penyebab belum berubah status periode di aplikasi cek bansos adalah kemungkinan kalian belum masuk ke dalam tahap top up ya teman-teman, dan belum masuk ke dalam data bayar untuk alokasi pencairan alokasi bulan Juli dan Agustus ini. Nah, jadi pada intinya perlu diketahui ya teman-teman, untuk semuanya bila periodenya sudah berubah itu tandanya sedang proses penyaluran. Nah, jadi perlu diketahui untuk yang periodenya sudah berubah tetapi dicek ATM-nya masih 0, perlu diketahui ya, itu adalah tandanya sedang dalam proses penyaluran dana ke rekening kalian masing-masing. Nah, kalian tunggu saja 3-6 hari ke depan ya teman-teman. Nah, karena pihak bank sendiri membutuhkan proses dan waktu untuk mentransfer ke ATM kalian. Nah, karena yang diurus itu adalah se-Indonesia, jadi bukan daerah kalian saja ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwasannya pihak bank pun membutuhkan proses dan waktu. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi terkait penyebab bantuan PKH anak balita tidak cair, serta periode di aplikasi cek bansos yang sudah berubah maupun yang belum berubah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.